Coba kalian bayangkan ini, sejak kita kecil kita dijajarkan untuk menurut, tunduk, duduk rapi, jangan terlalu banyak bertanya, ikuti aturan, ikuti sistem, belajar yang rajin supaya bisa kerja yang baik, punya rumah, keluarga, dan mati dalam ketenangan. Tapi pernah nggak kalian berpikir apakah semua itu benar-benar pilihan kita atau itu hanya narasi yang sengaja ditanamkan? Inilah salah satu propaganda terbesar dalam sejarah manusia, bahwa hidup kita hanya punya satu jalur, bahwa kita hanyalah roda di dalam mesin yang lebih besar, dan bahwa nilai kita diukur dari seberapa produktifnya kita. Bagian pertama, apa itu propaganda? Propaganda bukan sekedar alat politik, bukan cuma poster "We want you" atau siaran radio perang. Propaganda adalah ide yang diulang terus-menerus sampai kita menerimanya sebagai kebenaran mutlak tanpa berpikir ulang. Dan propaganda paling kuat adalah yang membuat kita meragukan diri kita sendiri. Bagian kedua, propaganda tentang manusia. Coba lihat sekelilingmu. Iklan bilang kamu belum cukup keren sampai beli produk mereka. Sekolah mengajarkan kalian untuk menghafal, berpikir, media membuatmu jadi takut ketika berbeda. Dan sistem membuat kalian percaya bahwa kalian harus bersaing dengan sesama manusia demi tempat di dunia. Kita diajarkan bahwa kita itu kecil, lemah, gak berarti tanpa gelar, tanpa gaji, tanpa pengakuan. Tapi siapa yang menciptakan standar-standar itu? Siapa yang memutuskan bahwa sukses harus seperti kuliah, kerja, naik jabatan, pensiun? Jawabannya adalah sistem. Sistem yang dibangun oleh segelintir orang untuk mengatur banyak orang. Bagian 3. Kenapa ini disebut propaganda? Karena tidak pernah ada yang benar-benar dikasih atau diberikan pilihan. Kita dibesarkan dalam kerangka berpikir yang sudah ditentukan. Pernah nggak kalian ngerasa setiap kali kalian istirahat tuh kayak bersalah gitu? Merasa gagal karena belum punya rumah di usia 30, merasa tidak berguna karena tidak sesuai standar sukses. Nah itulah tanda-tanda propaganda yang bekerja dengan sempurna. Dia nggak maksa, dia nggak membentuk pikiran, dia membuat kita mengawasi dan menghakimi diri kita sendiri tanpa ada yang menyuruh. Itulah propaganda. Dari propaganda ini siapa yang diuntungkan? Pertanyaannya, siapa yang untung kalau kita semua merasa kurang? Jawabannya adalah sistem ekonomi dan sosial yang bergantung pada kekhawatiran massal. Itu yang diuntungkan. Kalau kalian percaya bahwa kalian harus beli sesuatu untuk jadi berharga, perusahaan yang untung. Kalau kalian takut gagal, kalian akan bekerja lebih keras, lebih taat, lebih mudah diatur. Perusahaan juga yang untung. Jadi inilah mesin raksasa yang berjalan bukan dengan rantai atau roda, tapi dengan rasa cemas, dengan rasa tidak cukup, dengan rasa takut keluar dari jalur. Mereka menciptakan kekhawatiran. Itu propaganda terbesar dalam manusia. Apakah kita punya pilihan? Kabar baiknya, kita masih manusia, dan manusia punya kemampuan berpikir, punya kemampuan berimajinasi, punya kebebasan untuk mempertanyakan. Tapi langkah pertama adalah sadar. Sadar bahwa hal yang kita anggap normal mungkin adalah hasil rekayasa. Bahwa kita tidak diciptakan hanya untuk bekerja, tidur, dan membayar tagihan. Kita harus sadar, kita juga punya hak untuk menciptakan arti hidup kita sendiri. Jadi teman-teman, ayo sadar ya, semuanya ayo sadar. Propaganda terbesar bukan yang ada di luar sana, tapi yang sudah tertanam di dalam pikiran kita sendiri. Itu adalah propaganda terbesar. Pertanyaannya sekarang bukan apa yang dunia harapkan dari saya, dari kau, ya. Tapi
Apa yang saya inginkan dari hidup ini? Seharusnya itu yang jadi pertanyaan. Jadi bangkit, sering-sering bertanya, bergerak, karena dunia yang sadar dimulai dari satu orang yang berani mempertanyakan. Thank you.